Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan. Kesempatan pada saat ini kita kembali belajar firman Tuhan, yaitu rahasia hidup bahagia. Saudaraku, ini jadi dambaan, ini jadi satu impian bagi setiap manusia. Saudara, siapa yang tidak mau hidup bahagia? Saudara, tapi Tuhan memberi jalan. Tuhan memberi satu resep bagaimana kita bisa hidup bahagia. Kita akan sama-sama baca Mazmur 1 ayat 1 sampai 5. Di sini dijelaskan dengan jelas rahasia hidup bahagia. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Bukan demikian orang fasik. Mereka seperti sekam yang ditiup angin. Sebab itu orang fasik tidak akan tahan dalam penghakiman. Begitu juga orang berdosa dalam perkumpulan orang benar. Amin. Saudaraku, firman Tuhan bilang hidup yang bahagia itu adalah hidupnya orang yang tidak berjalan atau tidak berdiri di tempat orang berdosa. Saudaraku, artinya dia menjauhkan diri dari orang-orang berdosa. Saudara, kita tinggal bersama dengan setiap orang di dalam dunia ini. Kita tidak bisa memisahkan kampung sendiri, pasar sendiri, tidak bisa, saudara. Kita tinggal di tengah-tengah dunia ini, tetapi kita bisa berpisah. Kita tidak berjalan, tidak menurut jalan-jalan orang berdosa. Saudaraku, berapa banyak orang pikir kalau punya uang banyak, dia bisa menuruti keinginan matanya, keinginan hawa nafsunya, keinginan kesombongannya, lalu dia pikir itu yang senang. Ini jadi falsafah dan tipu daya iblis. Saudaraku, tetapi rahasia hidup yang bahagia itu adalah tidak berjalan atau tidak berdiri di tempat orang berdosa, menjauhkan diri dari perkara-perkara dosa. Apa artinya? Saudaraku, inilah orang yang mau bertobat. Inilah orang yang mau takut akan Tuhan. Saudaraku, orang seperti ini hidupnya akan bahagia. Saudaraku, mungkin hidupnya tidak banyak harta benda, bahkan mungkin hidupnya sangat sederhana, tetapi kebahagiaan itu, saudaraku, tidak ditentukan oleh kekayaan, oleh kelebihan daripada keadaan manusia. Orang pikir bahagia itu kalau orangnya pinter, orangnya jadi profesor, orangnya kaya, orangnya berpendidikan tinggi, berpangkat tinggi. Wah, ini orang, saudaraku, mencapai segalanya bahagia. Siapa bilang? Salomo dibuktikan oleh Tuhan. Saudaraku, dia memiliki segalanya. Dia orang paling top. Tuhan sendiri yang berkata, tidak ada orang seperti engkau sebelum dan sesudahmu. Saudaraku, baik dalam harta, baik di dalam kepintaran, baik di dalam kekuasaan, luar biasa Salomo ini. Tapi dia, saudaraku, sesudah melewati semua itu, sesudah menjalani semua itu, sesudah menikmati semua itu, sampai pada kesimpulan sia-sia di atas kesia-siaan. Pengkhotbah 1:14
berkata, bahkan apapun yang dikerjakan manusia itu merupakan kesia-siaan, tai angin. Saudaraku, berapa saya melihat, saudaraku, saya mendengar, saya melihat orang paling kaya sekalipun waktu mati, saudaraku, padahal dia punya tanah itu puluhan hektar, saudara. Rumahnya itu bisa ratusan, saudaraku. Tetapi pada waktu dia pulang, saudaraku, meninggalkan dunia ini, tidak ada yang dibawa, saudara. Pengkhotbah 5:14 bilang, segenggam tangan pun, satu genggam ini tidak bisa, saudara. Mau menggenggam hartanya tidak bisa. Saudaraku, di dalam pengkhotbah bilang, lahir telanjang seperti dikatakan Ayub. Aku lahir telanjang, sekarang semua diambil oleh Tuhan. Segala puji bagi Tuhan. Berapa orang, saudara bisa gandeng wanita-wanita cantik, berzina, pikir, wah itu bahagia, itu puas. Wah, saudaraku, seolah-olah seperti matanya buta. Saudaraku, mata buta, tidak bisa lihat apa-apa. Berapa orang kalau sudah tergiur oleh naluri seks seperti Simpson, kita sudah lihat peristiwa itu berapa waktu yang lalu, saudaraku. Waktu matanya dicopot, dia tidak bisa lihat apa-apa. Baru dia sadar dan dia menderita sampai mati, saudara, sampai mati. Memang dia sempat bertobat, tapi hancur, saudara. Orang yang hidup dalam dosa itu hancur jasmaninya, tidak bisa bahagia, saudaraku. Lalu dikatakan, ya, yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan. Ini yang membuat jiwa kita puas, saudara. Berapa orang jiwanya merana? Saudara, tidak kekurangan, tapi jiwanya merana. Saudaraku, tapi Alkitab bilang yang kesukaannya Taurat, kesukaannya firman Allah, hatinya penuh firman Tuhan. Di tengah-tengah penderitaan sekalipun, saudaraku, dia bisa bersyukur. Paulus dan Silas di dalam penjara, saudaraku, waktu di penjara itu dia menyanyi, saudara. Dia menaikkan pujian kepada Tuhan. Karena apa? Karena ada memancar kesukaan. Ini kesukaan, saudaraku, orang yang merenungkan firman Tuhan. Saudaraku, bukan yang lain, tapi firman itu memberi jaminan, memberi kesukaan. Lalu dikatakan ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Saudara, pohon yang di tepi sungai itu daunnya pun hijau. Saudara, daunnya tidak layu. Daun ini cerita perkara-perkara dunia. Dia akan hidup menikmati dunia ini dengan puas-puas. Saudaraku, berapa orang menikmati hidupnya puas? Abraham itu kaya, tapi dia tidak hidup dalam dosa, hidup dalam ketaatan. Hidupnya bahagia, bukan banyaknya duit, saudara. Masih banyak orang Kristen, hamba-hamba Tuhan sekalipun, yang tidak percaya, tidak yakin bahwa dia merasa, sudah duitnya banyak. Berapa orang sampai pakai full pen aja dari emas. Kebacut. Barangkali pakai helm dari emas. Lehernya mesti kuat, saudara. Kalau tidak keselio itu bisa. Orang pikir jalannya saja. Saudaraku, orang Surabaya bilang menteng kelek. Keleknya dipetenteng gini. Waduh, jalannya megal-megol, matanya mendelik, kesombongan. Tuh, saudaraku, ini orang buta, ini orang tidak mengerti, saudaraku. Tapi orang yang di dalam Tuhan, orang yang diberkati Tuhan, berbahagia, berbahagia, saudaraku. Daunnya tidak layu, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Diperbuatnya berhasil, saudara. Bekerja apa saja diberkati.
Karena itu kesempatan demi kesempatan kita pakai untuk belajar firman Tuhan. Jemaat GTI yang dikasihi Tuhan, istimewa, saudara ikuti, renungkan firman Tuhan, baca Alkitab setiap hari, terus melakukan kebenaran firman Tuhan, ketaatan. Saya ini sebagai gembala selalu mendoakan saudara, supaya saudara terus berjalan dalam pimpinan Tuhan dan rencana Tuhan. Kita akan berdoa bersama-sama bagi saudara-saudara yang ada pergumulan. Mari kita berdoa. Saudaraku, Bapa dalam sorga, Tuhan melihat hati-hati yang haus kepada Tuhan. Tolong Bapa, yang selama ini mereka mendambakan kebahagiaan, mereka selama ini mendambakan kesukaan. Tolong Tuhan, celikkan mata hati mereka di dalam nama Tuhan Yesus. Engkau berkati para pemirsa saat ini yang mendengar kebenaran firman-Mu. Tuhan berkati, haleluya, berkati Tuhan, berkati. Kiranya kasih-Mu Bapa, sejahtera-Mu Engkau nyatakan di dalam setiap para pemirsa, saudara-saudara saat ini. Berkat-Mu Engkau nyatakan, kiranya kasih-Mu Bapa, anugerah-Mu Tuhan Yesus, persekutuan, kuasa Roh Kudus akan menyertai setiap saudara-saudara. Mulai hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa ucapan syukur. Semua yang kita percaya bersama-sama mengatakan amin. Ya, shalom saudaraku. Untuk acara selanjutnya, saudara tetap setia mengikuti, tetap sembahyang, tetap semangat. Tuhan memberkati. Amin.